Jenjang SMA dapat mendaftar atau bisa untuk formasinya? Jawabannya iya ya. Karena kalau teman-teman lihat di sini untuk pengadministrasi perkantoran itu dibuka untuk kualifikasi minimal itu adalah SLTA sederajat. Ini minimal ya. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2024. Nah, kali ini Mimin akan membahas terkait Kemenpan nomor 11 tahun 2024 terkait terkait jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini adalah poin yang akan kita bahas malam ini. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena memang ini sedang disosialisasikan oleh teman-teman dari Menpan kemarin ya. Nomenklatur ini juga sedang diproses oleh teman-teman daerah untuk pembukaan formasi ya, penyesuaian formasi untuk jabatan pelaksana pada seleksi P3K tahun 2024 ini. Nah, ini Mimin akan bacakan beberapa poin pentingnya ya. Berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB atau Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah, jabatan pelaksana terdiri atas. Nah, di sini ya, terdiri atas ada yang pertama adalah klerek, kemudian B operator dan C teknisi. Adapun nomenklatur jabatan pelaksana jenis jabatan pelaksana yang dapat diisi oleh PNS dan atau P3K ya, tercantum dalam lampiran Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Bagi instansi pemerintah yang telah menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana dan kelas jabatannya berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 656 tahun 2023 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah masih tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian kelas jabatan berdasarkan keputusan Menteri ini ya. Jadi ada beberapa poin ya, untuk kelas jabatannya itu masih menggunakan yang poin 656 ya. Ditegaskan dalam Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah bahwa instansi pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur ya. Menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan keputusan Menteri ini paling lama 1 tahun sejak keputusan Menteri ini ditetapkan gitu ya. Jadi memang Kemenpan RB nomor 11 ini adalah Kemenpan yang terbaru ya, menggantikan Kemenpan 656 tahun 2023 kemarin. Dengan berlakunya Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ya di lingkungan instansi pemerintah, maka Kemenpan RB nomor 1103 tahun 2023 tentang jabatan pelaksana, kemudian Kemenpan RB nomor 656 tahun 2023 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di instansi lingkungan pemerintah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, malam ini kita akan membahas beberapa isi dari Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Nah, ini ada Kemenpannya, totalnya ada 37 halaman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, poin ini adalah untuk klasifikasi klerek ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah klasifikasi klerek. Nah, klerek sendiri ini adalah pekerjaan pembantu atau pendukung di administrasi kantor ya. Bisa jadi misalnya teman itu kerjaannya dalam mengetik sebagai kurir dan membantu di tenaga administrasi ya. Nah, ini adalah klerek, daftar nomenklatur jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah khusus klasifikasi klerek. Nah, di sini terdapat beberapa instansi teknis ya, teman-teman bisa lihat sesuaikan dengan instansinya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini nomenklatur jabatannya ya. Kemudian kualifikasi jabatan, tugas jabatan, dan di sini teman-teman bisa melihat kedudukan jabatan. Kemudian di sini ada PNS dan P3K. Nah, maksudnya di sini apakah ini dapat diisi oleh PNS dan dapat diisi oleh P3K ya. Jadi kalau dua-duanya seperti ini, berarti penelaah teknis kebijakan ini ya dengan jenjang S1 ini dapat diisi oleh P3K maupun PNS. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa yang memang diberikan atau disampaikan bagi teman-teman untuk SLTA sederajat ya. Di sini misalnya per administrasi perkantoran. Di sini kebutuhannya adalah SLTA. Jadi kalau teman-teman itu bertanya apakah saya jenjang SMA dapat mendaftar atau bisa untuk formasinya? Jawabannya iya ya. Karena kalau teman-teman lihat di sini untuk pengadministrasi perkantoran itu dibuka untuk kualifikasi minimal itu adalah SLTA sederajat. Ini minimal ya. Nah, kemudian misalnya teman-teman lihat lagi di banyak di sini ya. Di sini bisa diisi oleh PNS dan P3K ya. Ini sudah jelas ya, berarti pengadministrasi perkantoran untuk jabatan klerek ini bisa diisi dengan minimal SMA atau sederajat. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat sesuaikan dengan instansi teman-teman saat ini bekerjanya ya. Kalau teman-teman itu saat ini adalah honorer di instansi pemerintah yang sudah terdata di pendataan non-ASN, nah jabatannya apa gitu ya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan
jabatan yang teman-teman ampu dan teman-teman bisa lihat nomenklatur jabatannya di mana. Nah, di sini banyak ya yang bisa lihat. Nah, ini juga ada SLTA, misalnya di Badan Intelijen Negara ada pengelola administrasi intelijen. Ini minimal SLTA atau D1 ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat misalnya ini juga pengelola rumah aman. Ini ada untuk jenjang SMA. Nah, ini banyak ya, ada S1, D3 dan SMA gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi untuk operator nih ya. Ini klasifikasi untuk jabatan operator. Nah, ini untuk operator. Nah, di sini daftar nomenklatur jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah untuk jabatan operator ya. Di sini juga sama. Teman-teman bisa lihat misalnya operator layanan operasional ya. Operator layanan operasional ini dia memerlukan ijazah SLTA minimal ya. Nah, di sini bisa untuk P3K nggak? Bisa ya. Di sini untuk PNS bisa, P3K juga bisa. Kemudian di sini pengelola umum operasional. Nah, ini ya. Pengelola umum operasional itu ini di SD SLTP sederajat. Nah, bahkan kalau teman-teman yang saat ini jenjangnya adalah di SD atau SMP sederajat, berarti teman-teman bisa masuk ke kualifikasi operator dengan nomenklatur jabatan pengelola umum operasional ya. Nah, ini juga bisa untuk P3K dan PNS. Nah, ini juga banyak ya, teman-teman silakan cek saja di sini terkait nomenklaturnya. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas teman-teman Menpan ya, sudah sosialisasi beberapa hari yang lalu via Zoom ya. Kemudian ini ada polisi khusus cagar budaya, juru pelihara cagar budaya, juru pugar cagar budaya. Ini juga ada nomenklaturnya. Teman-teman lihat untuk SMP dan SMA ada ya. Nah, ini Mimin. Nah, ini teman-teman Kumham, penjaga tahanan. Ini SLTA sederajat, ini yang paling banyak ketika itu ya, mau bukaan CPNS ini juga banyak untuk penjaga tahanan atau sipir. Nah, kemudian operator layanan kesehatan dari teman-teman Kemenkes ya, ini hanya perlu minimal ijazahnya SLTA. Ini adalah untuk operator ya, jadi teman-teman silakan cek poin untuk operator. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi untuk teknisi ya. Jadi ini adalah jabatan untuk teknisi. Nah, teknisinya terdiri dari teknisi apa saja gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi di sini bagi teman-teman teknisi itu memang ada syarat jabatannya ya. Ini ada syarat jabatannya yang dituliskan di sini ya. Nah, di sini memang agak spesifik ya kalau teman-teman lihat ya. Nah, misalnya untuk teman-teman Kementerian Perhubungan untuk teknisi nahkoda itu misalnya untuk di jenjang SLTPA SMK itu adanya di sini ya, kapal kelas 5 atau kelas 4. Nah, di sini juga perlu sertifikat keahlian ya, beberapa sertifikat keahlian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ini hanya bisa diisi oleh teman-teman PNS. Nah, P3K berarti teman-teman tidak bisa melamar untuk di posisi yang seperti ini. Nah, ini yang Mimin contohkan ya. Jadi jabatan ini tidak dapat diisi oleh teman-teman dari P3K. Ini harus diisi dari teman-teman PNS ya. Nah, Mimin contohkan ini yang bisa diisi oleh teman-teman P3K saja ya. Nah, misalnya di bagian ini. Nah, ini bisa nih. Nah, ya. Nah, di bagian serang ini ada kapal kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ini memerlukan minimal syaratnya SLTA SMK di bidang umum atau pelayaran ya. Ini nautika umum. Nah, di sini syaratnya tetap ada ya, tetapi di sini teman-teman itu bisa diisi oleh teman-teman dari P3K. Nah, ini teknisi cukup banyak di sini ya, teman-teman bisa cek. Nah, untuk teknisi ini nih cukup banyak ya, teman-teman silakan cek sendiri di lampirannya. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa yang teman-teman untuk P3K bisa diisi ketika ininya posisinya adalah di checklist ya. Kalau disilang itu tidak bisa. Ini cukup banyak sekali. Nah, berikut ini adalah penjelasan terkait Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024. Nah, ini adalah dasar teman-teman itu nanti diusulkan formasinya oleh teman-teman BKD ya. Setelah ditemukan pendataan non-ASN itu nomenklatur jabatan yang teman-teman punyai itu apa? Nanti ini yang kemungkinan akan diakomodir atau dibuka dalam seleksi P3K tahun 2024. Nah, silakan teman-teman pantau ya, silakan cek ada di lampiran deskripsi untuk download file Kepmenpan RB nomor 11-nya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.